Tiba di Yogyakarta Senin sore, 15/7, tim Persebaya langsung menjalani latihan di Selasa pagi, 16/7. Bertempat di salah satu pantai selatan yang berada di kawasan barat Yogyakarta, Bruno Moreira ditempa menu latihan. Kecuali Muhammad Hidayat yang cedera, juga Tony Firmansyah yang sedang membela timnas U19, seluruh pemain Persebaya ikut dalam pemusatan latihan di Yogyakarta. Termasuk seluruh pemain asing, Bruno Moreira, Flavio Silva, Gilson Costa, Francisco Rivera, Muhammad Rashid, dan Slavko Damjanovic. Semua pemain akan berkumpul, kami ingin meningkatkan ikatan seluruh tim, menyatukan chemistry. Sejauh ini sudah bagus, tapi harus lebih ditingkatkan lagi, kata Coach Paul Munster. Dalam sesi latihan pagi tadi di Yogyakarta, seluruh pemain terlihat enjoy menjalani semua instruksi yang diberikan pelatih fisik. Berlatih fisik di pasir pantai memang berat, namun ada momen-momen para pemain bisa tertawa bersama. Paling seru saat para pemain dibagi beberapa tim dan menjalankan game mirip sepak takraw namun menggunakan bola untuk sepak bola. Seluruh tim berjuang untuk menang, seperti halnya saat dilakukan adu tendangan penalti beberapa waktu lalu. Hari pertama kita akan fokus conditioning pemain dahulu, perjalanan kemarin dari Surabaya ke Yogyakarta membutuhkan waktu yang cukup lama. Step by step, kata Munster. Selama pemusatan latihan di Yogyakarta, tim pelatih sudah menjadwalkan 2 kali uji coba dengan tim lain. Uji coba itu untuk mengukur sejauh mana kesiapan Bruno Moreira dan kawan-kawan menjelang Liga 1 di mana Persebaya akan menjalani laga perdana pada 11 Agustus melawan PSS Sleman. Kami akan fokus pada prinsip-prinsip yang akan kami terapkan di Liga 1. Semua pemain tahu dan sangat termotivasi untuk berlatih, ujarnya. Gelandang Persebaya Octavianus Fernando mengaku termotivasi menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta. Pun pemilihan lokasi yang jauh dari pusat kota. Cuaca sangat bersahabat, sejuk karena dekat dengan perbukitan, semoga kita menyelesaikan training camp ini dengan hasil yang maksimal, tandasnya. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster puas dengan komposisi skuadnya di Liga 1 musim depan, kini matangkan persiapan melalui pemusatan latihan. Skuad Persebaya Surabaya saat ini bisa disebut hampir komplit. Sejauh ini, sudah ada total 26 pemain yang berada di skuad. Itu termasuk 9 pemain baru yang didatangkan, 5 diantaranya merupakan pemain asing. Setelah melakoni latihan intens sejak pertengahan Juni 2024 lalu, tim asuhan Paul Munster kini menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta pada Senin 15 Juli yang akan berlangsung hingga 30 Juli 2024. Pemusatan latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik pemain jelang bergulirnya liga. Selain itu, tim berjuluk Bajul Ijo itu sebelumnya juga telah melakoni 3 kali uji coba melawan Raha FC, Persibo Bojonegoro, dan PON Jatim. Dari 3 pertandingan, gawang Persebaya tak pernah kebobolan sekalipun. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster mengaku puas dengan performa pemainnya. Secara keseluruhan senang dengan performa pemain. Seperti yang saya katakan, minggu ini latihan berjalan dengan intensitas tinggi, pertandingan ini juga berlangsung intens dan cukup baik, katanya. Ex-pelatih Bayangkara FC itu memberi penekanan khusus pada 2 aspek, yaitu fisik dan chemistry yang terbangun di antara pemain. Apalagi sebelum menyusun komposisi tim, ia terlebih dulu menilai latar belakang setiap pemain dan meminta masukan dari berbagai pihak. Sebab musim ini, Persebaya dibangun dari skuad baru setelah melepas 40-45% pemainnya musim lalu. Memeriksa latar belakang bagaimana para pemain, meminta referensi. Tapi tim ini semua pemainnya sangat bagus. Perasaan yang menyenangkan dengan tim ini, tambah Munster. Kepribadiannya sangat bagus dan tentu saja secara permainan juga sama, tidak ada masalah dengan tim ini sangat bagus, pungkasnya. Tugas selanjutnya yang harus diemban oleh Paul Munster tentu saja adalah menentukan siapa saja pemain yang akan menjadi pilihan utama di setiap posisi. Pelatih asal Irlandia Utara itu menyebutkan bahwa persaingan untuk menjadi starter masih terbuka lebar baik di lini belakang maupun lini depan. Saya punya gambaran, tapi perlu juga untuk rotasi agar bisa melihat pemain. Mereka perlu menunjukkan kualitasnya karena kami menginginkan persaingan, ujar Munster. Kami memiliki 2 pemain di setiap posisi, jadi ada persaingan. Kita masih punya waktu 1 bulan, 3 minggu, imbuhnya.
Contohnya pada posisi bek tengah, pertahanan Persebaya Surabaya terlihat meningkat dengan catatan nirbobol sepanjang uji coba pramusim. Sejumlah opsi dicoba seperti Rizwan Lauhin Kadek Raditya, Rizwan Randi Hanson Mei, kemudian opsi bek asing Slavko Damjanovic, Kadek Raditya juga diperhitungkan. Munster mengungkapkan tiap opsi tersebut mempunyai kelebihan hingga kekurangan masing-masing, sehingga peluang starter terbuka lebar bagi pemainnya. Masih akan ada beberapa uji coba lagi untuk menentukan siapa yang akan jadi starter, kata Munster. Mengetahui persaingan lini belakang yang ketat, Rizwan Lauhin punya ambisi kuat untuk mencuri perhatian sang pelatih. Di setiap sesi latihan bersama berakhir, ia menambah jam latihan di gym untuk memperkuat pertahanan dan meningkatkan insting membaca pergerakan lawan. Untuk siapa yang dipasang, saya selalu siap. Kami semua bersaing secara positif, yang paling penting Persebaya menangan, tandasnya. Komposisi pemain Persebaya Surabaya untuk BRI Liga 1 2024-2025 jauh lebih baik dibandingkan musim lalu. Persebaya mendatangkan sejumlah pemain baru yang diharapkan bisa mengangkat performa tim. Dua di antaranya adalah ex-pemain Madura United, Malik Rizaldi dan Francisco Rivera. Dua nama tersebut merupakan andalan Laskar Sapeh Kerap yang meraih titel runner-up di BRI Liga 1 2023-2024. Tim Bajul Ijo juga tercatat merekrut bek sayap Ardi Idrus dengan status pinjaman dari Bali United. Selain itu, ada dua pemain lokal yang bergabung ke Persebaya Surabaya setelah melewati seleksi, yakni bek Randy Hansen dan striker Rizky Dwi Pangestu. Lalu, masih ada bek asal Montenegro, Slavko Damjanovic, yang berpengalaman juara di India. Belum lagi muncul gelandang bertahan asal Portugal, Gilson Costa, yang pernah setim dengan sejumlah pesepak bola top. Itu semua masih ditambah dua pemain asing yang sudah lebih dulu berkarier di Indonesia, yakni Mohamed Rashid dan Flavio Silva. Dua nama terakhir ini semakin melengkapi komposisi tim inti Persebaya Surabaya. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi, menuturkan komposisi musim ini diharapkan lebih baik. Dia ingin menatap klub lebih rapi agar performa tim juga tidak menurun. Sebenarnya tidak terlepas dari hasil musim lalu yang memang tidak sesuai harapan. Kami ingin tiap tahun persiapannya itu juga lebih rapi dan lebih terukur. Dan kebetulan memang belajar dari musim lalu, kami peringkat 12, ucap Chandra. Ada kemerosotan musim lalu dengan menduduki posisi ke-12 klasemen akhir Liga 1 2023-2024 dengan 42 poin dari 34 laga. Hasil musim ini jadi yang terburuk bagi klub asal Kota Pahlawan itu dalam sejarah keikutsertaan Liga 1 sejak 2018. Pada musim 2018, mereka mampu menduduki peringkat kelima. Prestasi terbaik adalah menghuni posisi runner-up musim 2019 di bawah Bali United. Persebaya Surabaya kembali berada di peringkat kelima klasemen akhir pada musim 2021-2022. Terakhir, mereka menghuni posisi ke-6 di Liga 1 2022-2023. Tentu ada hal-hal yang kami ingin perbaiki lebih. Kami ingin lebih detail dalam persiapan, sehingga komunikasi dengan tim pelatih untuk latihan lebih awal, ucap Chandra Wahyudi. Mudah-mudahan kami memiliki waktu persiapan yang cukup, karena kick-off insya Allah pada awal Agustus. Semoga ini tidak lagi mengulang hal-hal yang tidak kami inginkan sebelumnya, imbuh pria asli Bojonegoro itu. Persebaya tercatat sudah 20 tahun puasa gelar kompetisi kasta tertinggi. Mereka terakhir kali meraih trofi juara Liga teratas pada 2004, saat masih bernama Divisi Utama, di bawah arahan pelatih Jackson F. Tiago. Setelah itu, tak ada lagi trofi juara kompetisi teratas resmi. Nama kompetisinya bahkan sudah 2 kali berganti. Per 2008, Divisi Utama diganti dengan Indonesia Super League. Lalu, namanya berubah lagi jadi Liga 1 sejak 2017. Persebaya Surabaya sempat menjadi kampiun di Liga 2 2017. Dari namanya sudah jelas itu bukan trofi liga tertinggi tanah air. Mulai berkiprah di Liga 1 2018, belum pernah tim Bajul Ijo menjadi juara hingga sekarang. Urusan menjadi juara juga ada beberapa turnamen yang berhasil didapat Persebaya,
namun statusnya bukan ajang resmi. Sebut saja Piala Gubernur Jatim 2006 dan 2020, Unity Cup 2011, dan Piala Dirgantara 2017. Gelandang asing Persebaya Surabaya, Gilson Costa, semakin padu dengan tim. Dia sudah sebulan berada di skuad Bajul Ijo sejak mengikuti latihan perdana pada 15 Juni 2024. Gilson akan menempati posisi gelandang box-to-box atau gelandang bertahan di Persebaya. Pengalamannya selama di Eropa cukup penting mengingat dia pernah satu tim dengan Flavio Silva, striker asing tim Bajul Ijo yang juga dari Portugal. Pada 2014 sampai 2016, ia terpilih masuk timnas Portugal U19 dan U20. Saat itulah ia satu tim bersama Flavio Silva. Urusan target, Gilson Costa tidak mau muluk-muluk dalam musim pertamanya di Indonesia. Saya tidak punya target pribadi. Hanya pertandingan demi pertandingan, saya akan memberikan yang maksimal. Saya ingin tampil sebaik mungkin di setiap pertandingan, kata pemain Persebaya Surabaya berusia 27 tahun itu. Gilson sangat bersemangat menyambut BRI Liga 1 2024-2025 bersama Persebaya Surabaya. Dia telah mengikuti agenda tim, mulai dari Green Force Run sampai laga uji coba bertajuk Anniversary Game melawan Persibo Bojonegoro, 29 Juni 2024. Saya merasa sangat baik, lingkungannya sangat bagus. Saya merasakan suasananya, menandatangani kontrak di salah satu klub terbesar Indonesia. Jadi saya sangat senang dan bersemangat berada di sini, ujarnya. Gilson Costa tercatat pernah membela timnas Portugal kelompok usia, yakni U18, U19, dan U20. Menariknya, Gilson Costa pernah bermain dengan nama-nama pesepak bola top. Bek Manchester City, Ruben Dias, pernah bermain dengannya di timnas Portugal U19 dan U20. Tidak hanya itu, winger Liverpool, Diogo Jota, juga pernah menjadi rekan setimnya saat membela timnas Portugal U19. Soal posisi gelandang bertahan, Gilson juga sempat bersaing dengan mantan pemain Wolverhampton Wanderers, Ruben Neves. Pengalaman bermainnya bersama pemain-pemain top Eropa itu jelas sangat membantu jika pada akhirnya Gilson didatangkan Persebaya. Di level klub, Gilson Costa adalah pemain produk asli lulusan Akademi Sporting CP. Dia kemudian menyeberang ke Benfica ketika usianya memasuki 15 tahun. Dia mengadu nasib ke sejumlah tim seperti Benfica B, Arouca, Boavista, Estoril Praia, Doxa Katokopias, Al Nahda, hingga FK Aksu. Dia terakhir kali membela klub Lebanon, Nejmeh SC, sebelum ke Persebaya. Dukungan dari supporter Persebaya, bonek, membuatnya semakin antusias. Dia mengaku ingin mencetak sejarah baru di kota pahlawan. Para penggemar menyambutnya dengan sangat baik. Saya akan memberikan semua yang saya miliki. Yang pasti, saya akan memberikan 100%. Saya di sini untuk membuat sejarah, ucapnya.